apa ya, tidak terpengaruh. Bahkan kalau bisa dibilang di sini Islam mau berkembang kayak apa ya, gue punya cara sendiri Islam gua. Nah itu saja mungkin harapan terkait membentuk bagaimana kisah akhir beliau yang ada tertembak, apakah mayat dikembalikan lagi atau tidak, atau gimana, saya juga ingin tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan kedua dari nanti dijawab. Singkat ya Bang. Singkat ya, 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak narasumber, di mana Bapak narasumber yang pertama, kalau tidak salah Bapak Ali, tadi menjelaskan yang terkait dengan masalah sejarah condet. Nama saya mohon kejelasannya. Yang namanya sejarah condet ini pencetusnya siapa namanya? Yang kedua, tanggal bulan tahun berapa condet ini mulai dilestarikan namanya. Yang kedua, yang terkait dengan masalah condet tidak lepas daripada masyarakatnya yang agamis. Kalau dulu orang-orang dari luar condet masuk ke daerah condet, itu yang terdengar pada waktu sore, apalagi menjelang mata orang mengaji di tempat-tempat tertentu, baik itu di rumah-rumah dan di tempat-tempat ibadah yang lainnya. Yang ingin kami tanyakan sekarang ini sampai sejauh mana untuk melestarikan dan mengembangkan daripada kegiatan-kegiatan keagamaan yang terkait dengan masalah usia anak-anak dini dan seterusnya, yang terkait dengan masalah kegiatan mengaji terutama pada waktu sehabis sholat maghrib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua penanya dulu ya. Jadi pertanyaan pertama dari Ibu Prof. Yasmin bisa menjawab fase masuknya Islam di condet dengan karakteristik masyarakat condet yang sampai sekarang kultur budaya keislamannya masih tetap ada seperti itu. Mudah-mudahan ada yang bisa memberikan tanggapan dari Anda Ibu. Ya, benar sekali soal pasal yang hilang itu. Pasal yang hilang itu sebetulnya bukan hanya ada di Lombok, tapi juga di daerah-daerah lain juga saya temukan cukup banyak juga ya. Kenapa? Karena penulisan sejarah itu kan harus punya sumbernya itu. Kalau yang paling dekat kayak macam masa Palura ini kan, beliau seperti ditemukan oleh wilayah dia baik direkam. Ya, kalau tidak digunakan kamera, ya pakai rekaman biasa atau pakai handphone. Itu akan menjadi bahan yang cukup menarik. Itu satu. Kedua, sumber tertulis itu bisa kertas, bisa juga kemungkinan ada prasasti. Nah, ada kecenderungan kita ini tidak mempunyai tradisi tulis. Kita cenderung menggunakan tradisi lisan, karena tradisi lisan itu tadi harus wawancara. Yang punya tradisi tulis bisa kemungkinan juga Belanda itu kan dulu pada saat melakukan pendudukan pada Indonesia, penjajahan itu bukan cuma sekedar menguasai wilayah, tapi kadang barang-barang berharga kita sudah diambil. Keris diambil, golok diambil, apa diambil, termasuk Al-Quran diambil. Maka tidak aneh kalau semua benda-benda itu ada di Belanda. Selebihnya ya tentu habis begitu saja. Nah, ini jadi masalah kenapa terjadi putus negara itu. Nah, itu hanya profesi sejarah yang bisa kemungkinan melakukan itu. Soal pencetus nama condet, saya baru tahu kan itu, tapi itu bisa ditemukan oleh ahli filologi rupanya, bukan ahli sejarah itu. Asal usul kata itu dari ahli filologi, itu mereka nanti bisa melakukan itu. Kalau soal agamis betul, dalam nasib-nasib di situ dinyatakan bahwa ini perkampungan condet ini umumnya para petani penggarap banyak sekali, kemudian ada juga penduduk namanya penduduk
Ali aja. Kayak Nur Ali kemudian jadi saya terus di Pahlawan Nasional. Awalnya itu tuan guru. Tapi begitu tahun 45 Bung Tomo menyebut namanya di radio, Kiai Nur Ali, sejak saat itulah ada Guru Nur Ali dari Kiai Nur Ali. Nah, di dalam arsip itu disebutkan atau dalam cerita-cerita tentang pemberontakan tahun Garut itu daerah Cililitan itu berbatasan dengan Condet. Itu ada perkampungan Arab yang saya katakan. Nah, orang-orang Arab Habib inilah mengajar ngaji. Kemudian ada pemahaman ideologi dan segala macam. Jadi itu bisa diambil dari proses itu. Nah, proses verbal dari hasil sidang segala macam itu bisa sebetulnya dijadikan barang. Nah, tentu karena bahan itu terbatas di aspek nasional, kita terus lagi kepada itu insya Allah akan menjadi bahan. Saya senang sekali itu kembali ke dalam perang habaib, perang orang-orang Arab dalam Islamisasi kepada Indonesia. Jadi saya kira sudah tersinggung kalau ini Arab ini kan orang asing. Bukan, mereka itu yang mencerdaskan kita. Kalau yang lain kadang-kadang lebih cenderung, mohon maaf, kayak di Bekasi, tuan tanahnya bukan Arab, tuan tanahnya bukan Eropa, tapi Cina. Itu mencoba jangan sampai ada lembaga pendidikan. Kalau ada lembaga pendidikan, maka masyarakat akan pintar. Kalau tidak, maka akan melakukan pemberontakan. Itu teorinya seperti itu. Makanya sampai sekarang kalau Bekasi sulit ada lembaga pendidikan, itu salah satu faktornya itu tadi. Dari zaman ke zaman itu selalu dicoba untuk tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Itu sebentar, terima kasih. Dua aja. Ada lagi pertanyaan kedua yang mau dijawab. Pertanyaan ketiga, Bapak tadi nanya kedua, tanggal bulan tahun berapa kan nama Condet pertama kali disebut? Siapa pencetusnya? Silakan, Ibu. Karena saya antropolog yang urusannya budaya, saya menjawab pertanyaan dua aja. Pertanyaan pertama itu sejarah, bukan bahasa saya. Jadi pertanyaan kedua Bapak itu satu peristiwa sosial yang sedang marak terjadi sekarang, bukan cuma di Jakarta, di Indonesia, tapi di dunia. Namanya revitalisasi budaya, Pak. Atau ada juga yang menamakannya reka cipta tradisi. Pokoknya segala usaha yang mencoba menghidupkan kebudayaan kembali. Itu menjadi peristiwa dunia karena meskipun itu lingkup budaya, tapi efeknya atau bahkan tujuannya itu sampai dengan tujuan politik. Ada tulisan saya, ya, sebuah buku yang berjudul, saya agak lupa, Otoritas dan Identitas. Bagaimana orang Betawi yang menghilang hanya melalui budaya, akhirnya menjadi etnik yang mempunyai kekuasaan di Jakarta. Kira-kira itu. Itu sebuah proses yang termasuk dalam revitalisasi budaya. Kalau kita bicara revitalisasi budaya, kita akan bicara apa, siapa, mengapa, bagaimana, mengapa, dan sebagainya. Sehingga tak mungkin saya jawab hanya dalam 2 atau 5 menit. Itu menjadi suatu kegiatan yang besar. Jadi saya katakan itu diadakan sebuah simposium, sebuah FGD yang topiknya adalah revitalisasi budaya di Condet. Akhirnya melahirkan sebuah strategi bagaimana cita-cita yang tadi Bapak tanyakan bisa tercapai. Itu kira-kira jawaban saya untuk pertanyaan 2. Juga masuk azan dulu, kita beri sejenak. Tetapi informasi buat para peserta, bapak-bapak, abang-abang semuanya, ini adalah pemanasan membuka Kafe Sejarah Condet. Masih ada sesi kedua yang narasumbernya pun insya Allah akan datang bersama-sama kita semuanya. Jadi mohon abang-abang semua, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pulang dulu. Kita tuntaskan acara ini sampai selesai. Biar pulang kita itu pas pulang udah bawa bekal bahwa kita orang Condet ternyata titik-titiknya nanti akan ada di sesi kedua di acara
mengupas sejarah condet. Untuk itu kita sudahi sesi pertama kita. Terima kasih kepada para narasumber, para pembicara. Yang jelas masyarakat condet bangga dengan sejarahnya, dan kita bilang condet layak punya sejarah. Menanti wajahmu, lama tak kunjung datang di taman Samadi. Namun ku percaya engkau akan datang membawa ciptaan janjimu. Menanti wajahmu, lama tak kunjung datang di taman Samadi. Namun ku percaya engkau akan datang membawa ciptaan janjimu. Insaflah wahai manusia, jika di